Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Kali ini aku mau membahas atau melanjutkan pembahasan soal-soal TKA, matematika khususnya ya, pada bilangan real, tepatnya di operasi bilangan real. Pada video sebelumnya aku telah bahas soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, pada video kali ini aku mau melanjutkan dari soal 6 sampai soal ke-10. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 6. Di sini kita baca dulu ya. Manakah dari ekspresi berikut yang nilainya setara dengan 15 kali dikalikan 10 tambah 2? Oke. Langkah pertama, kita cari dulu nih hasilnya. Berarti ini kita harus mengerjakan yang ada di dalam kurungnya dulu ya. Kalau dalam operasi campuran, 10 ditambah 2 itu adalah 12. Oke. Baru kita kalikan 15 kali 12. Berarti 15 kali 12 ya. 5 kali 2 atau 2 kali 5 itu adalah 10. 5 kali 1, 5 tambah 1. 5 kali 1, 5 tambah 1, 6 ya. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Berarti sini kita tinggal jumlahkan menjadi 180. Nah, kita sudah peroleh nih. Hasilnya adalah 180. Oke, ini hasilnya ya, diingat. Oke, karena kita akan mencari ekspresi yang setara nilainya, kita coba aja satu persatu. Bener gak nih nilainya 180? Atau kalau kalian misalnya udah paham tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat, kalian pasti bisa nih cara milihnya atau cara mengetahuinya. Kan di dalam sifat-sifat operasi bilangan bulat itu ada 3 sifat ya. Yang pertama komutatif atau pertukaran, yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga adalah distributif. Oke, yang pertama dulu nih. Ini merupakan bentuk distributif atau penyebaran, karena penyebaran itu seperti ini ya. Awalnya tadi seperti ini ya, 15 dikalikan dengan 10 tambah 2. Nah, kalau distributif itu berarti 15 kali 10 ditambah 15 kali 2. Nah, berarti ini ekspresinya setara nilainya dengan yang ini. Atau mau kita buktikan boleh. Jadi 15 kali 10 itu adalah 150 ditambah dengan 15 kali 2 itu 30. Nah, 150 ditambah 30 itu 180 kan? Oke, betul ya berarti. Kita hapus dulu. Nah, untuk yang pertama itu berarti kita checklist ya. Karena betul setara nilainya. Oke, yang kedua. Coba kita yang kedua ya. Untuk yang kedua ini adalah cara yang tadi kita pakai yang pertama, yaitu kita mengerjakan dulu nih yang di dalam kurung 10 tambah 2, 12 ya. Baru dikalikan dengan 15. Berarti betul ya. 180 juga hasilnya. Sudah kita coba tadi di awal. Yang ketiga itu 10 tambah 2 kali 15. Nah, ini kayak pertukaran aja gitu kan. Komutatif kan berarti. Karena sama aja nih, 10 kali 2 itu 12 dikali 15. 12 kali 15 itu tetap 180. Nah, ini adalah sifat komutatif. Berarti kita bisa pilih ya. Karena nilainya akan setara, yaitu 180. Oke, yang keempat, 150 tambah 2 berarti 152. Gak setara dong nilainya itu kan 180 ya. Oke, gitu ya teman-teman, paham ya sampai sini. Kita lanjut ke nomor 7. Oke, untuk menghitung 4 kali 19 kali 25 dengan lebih mudah, sifat-sifat mana yang dapat digunakan secara efektif? Nah, ini sama ya soalnya multiple choice, multiple answer. Oke, di sini yang pertama sifat komutatif atau sifat pertukaran. Di sini ada keterangan untuk menukar posisi 19 dan 25. Maksudnya gimana? Maksudnya gini.
Tadinya kan 4 kali 19 kali 25. Nah, di sini untuk menukar posisi 19 dan 25. Jadi 4 kali 25-nya di sini di posisi 19 dan 19-nya ada di posisi 25. Nah, kayak gitu ya pertukaran. Kenapa? Karena di sini 4 kali 25 itu lebih mudah gitu dikalikan pertama, karena 4 kali 25 itu 100 ya. 100 tinggal dikalikan dengan 19 gitu kan. Berarti kalau cara cepatnya berarti kita tinggal tambahin aja gitu kan, nolnya 2. Berarti 1900. Nah, ini sangat memudahkan. Ini sifat komutatif. Oke, bisa kita checklist. Oke, yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, kita bisa mengelompokkan di sini keterangannya untuk mengelompokkan 4 dan 25. Bisa ya, karena gini, contohnya. Tadi kan gini, 4 kali 19 kali 25 nih. Kita kelompokkan menjadi 4 kali 25, gini ya. Dikalikan lagi dengan 19. Sama aja kayak yang tadi kan, kalau perkalian itu bisa kita langsung kalikan gitu. 4 kali 25 itu 100, dikali 19, 1900 gitu ya. Berarti kita checklist. Nah, untuk distributif itu kita tidak bisa menggunakannya karena distributif itu kan artinya penyebaran ya. Kalau dalam perkalian itu tinggal dikalikan aja gitu semua, gak bisa disebar-sebar kecuali misal 4 kali 19 tambah 25. Nah, ini bisa kita ubah menjadi sifat distributif. Nah, contohnya gimana? Berarti gini, 4 kali 19 tambah 25. Nah, kita bisa pisahkan dengan dalam kurung. Berarti di sini 4 kali 19 dan 4 kali 25. Nah, itu ya distributif atau penyebaran gini. 19 ditambahkan dengan 4 kali 25. Nah, itu namanya sifat distributif. Kalau untuk perkalian tidak berlaku ya, teman-teman. Oke. Dan sifat identitas juga tidak berlaku. Jadi, dua pilihan yang benar atau jawaban yang benar. Seperti itu. Kita lanjutkan ke nomor 8. Diketahui A, B, dan C adalah bilangan real. Manakah dari pernyataan berikut yang selalu benar? Oke, kita cek satu-satu. Yang A tambah B kali C itu sama aja dengan A tambah B kali A tambah C. Betul gak? Kita ibaratkan A-nya itu A-nya itu 1. A-nya itu sama dengan 1 nih. B-nya 2. C-nya 3. Kita masukin aja nih. A berarti 1 ya. Yang pertama dulu nih. A berarti 1 ditambah B-nya berapa? 2 kali C-nya 3. Sama dengan gitu kan? Berarti 1 tambah 2 dikalikan dengan 1 tambah C-nya 3. Sama gak nih hasilnya? Berarti kan ini kita kalikan dulu yang di dalam kurung ya. 6 tambah 1 yaitu 7. Kalau ini 1 tambah 2 itu 3. 3 kali berapa ini? Dari 4. 12. Berarti gak sama. Bukan ya, berarti jangan dipilih, jangan di checklist. Karena 3 kali 4 itu 12. Kalau ini 1 tambah 6 yaitu 7. Jadi salah ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Jadi jangan dipilih yang nomor 1. Yang kedua, jika AB sama dengan AC dan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Benar gak? Jika AB berarti A-nya itu ibaratkan masih sama ya. A-nya itu 1 dikalikan dengan B-nya 2 sama dengan AC. A-nya itu 1 misalnya kali 3. Nah, misal 1 kali 3 setelah itu maka B sama dengan C. Oh, di sini kita bisa ubah nih, ubah dulu. Berarti kita ubah nih A-nya, pernyataannya A sama dengan 1. Terus B sama dengan C, berarti B harus sama dengan C. B-nya itu adalah
Misal 2, C-nya 2. Kan di sini ada aturannya ya. Jadi kita tetapkan aturannya. Karena di sini A tidak sama dengan 0, maka A-nya kita pilih 1, B-nya 2, C-nya 2 karena B sama dengan C di sini. Oke, coba kita coba ya untuk memasukkan atau substitusikan. A kali B berarti A kali B itu 2. Ya kan, 1 kali 2. 1 kali 2 sama dengan A kali C berarti 1 kali 2. Maka B kali C, betul ya, B sama dengan C, berarti betul, B itu 2, C itu 2, gitu. Berarti betul nih yang ini, kita checklist. Selanjutnya, kita periksa lagi untuk yang yang pilihan ketiga. A dikurangi dengan B kurangi C, dikurangkan dengan B kurang C sama dengan A kurang B kurang C. Nah, kita lihat polanya, ini merupakan sifat distributif ya. Ini distributif. Oke, coba kita periksa. Misalnya 1, B-nya itu 2, C-nya 3 kayak yang tadi ya. Berarti 1 dikurangi 2 kurangi 3. Oke, sama dengan 1 kurang 2 dikurang 3. Oke, terlalu besar ya. Nanti kita ulangi. Gimana tadi? 1 dikurangi 2 dikurangi 3, oke, sama dengan 1 kurang 2 dikurangi 3, gini ya. Berarti 2 kurang 3 itu min 1 gini kan, berarti 1 min kali min plus 1 tambah 1 2. Oke, yang ini 1 kurangi 2 itu min 1 dikurangi 3 berapa? 1 kurangi 3 berarti punya utang 1, utang lagi 3 minus 4. Nah, ini tidak sama dengan ya. Berarti ini tidak berlaku atau tidak tidak benar, tidak selalu benar. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir. A kali B tambah C itu sama dengan B tambah C kali A. Nah, ini merupakan sifat pengelompokan atau asosiatif, maka bisa berlaku. Contohnya yang tadi ya, kita pakainya. Berarti 1 kali 2 plus 3 sama dengan 2 tambah 3 kali 1. Nah, ini sama aja kan, kebalikannya aja. 2 tambah 3 itu 5 kali 1 5, 2 tambah 3 5 juga, dikalikan 1 5. Nah, berarti ini betul. Jadi yang betul itu adalah pilihan kedua dan ketiga. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke nomor 9. Oke, seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan berat masing-masing 25 kg dan 5 karung terigu dengan berat masing-masing 15 kg. Jodohkan setiap pertanyaan dengan ekspresi matematika yang tepat. Nah, kita akan mengekspresikan matematika dari pertanyaan yang tadi, yang di atas, pernyataan yang di atas yang tadi kita baca. Oke, yang pertama, total berat seluruh belanja. Berarti kalau total beratnya itu adalah 5 dikali 25 tambah 15 ya, karena 25 tambah 15 ini merupakan 25-nya ini adalah beras, terus 15 kilogramnya ini adalah terigu. Jadi masing-masing kan 5 karung, berarti 5 kali 25 ditambahkan 5 kali 15, berarti yang ini kita pilih. Oke, untuk selisih, berarti kalau namanya selisih itu pengurangan ya, dikurangi gitu. Nah, yang besar dikurangi yang kecil gitu kan. Berarti ini ya, selisihnya adalah 25 dikurangi 15 itu berapa? 10. Berarti 5 kali 10 50. Jadi selisihnya adalah 50. Yang ketiga, bentuk lain dari total berat seluruh belanjaan. Bentuk lainnya adalah yang ini. Oke. 5 kali 25 ditambah 5 kali 15 gitu ya. Atau ini bisa kebalik ya, bisa dibalikkan, tergantung pertanyaannya. Kalau total itu biasanya kan 5 kali 25 berarti 5 dikalikan, oh iya, berarti
Yang ini tuh bukan yang ini ya, yang pertama total. Kalau total kan namanya total itu ditambahkan ya, total seluruhnya. Berarti di sini 5 karung dikali 25 kilogram beras, 5 karung dikalikan dengan 15 kilogram terigu. Jadi yang ini ya totalnya. Nah, kalau misalnya kebalik ya, maaf. Totalnya itu berarti yang atas. Berarti kita pilih total ya, ini penjumlahan. Karena di sini ada kata total, berarti itu dijumlahkan seluruhnya. Kalau untuk bentuk lainnya, kita bisa menggunakan yang ini. Nah, seperti itu. Paham ya? Lanjut. Nomor terakhir. Jodohkan setiap perhitungan di lajur kiri dengan strategi penyelesaian yang paling efisien menggunakan sifat operasi bilangan. Oke, kita cek yang pertama. 4 kali 27. Yang paling efektifnya yang mana? Oke, 4 kali 27 itu berapa dulu nih? Kita cari hasilnya. 7 kali 4 itu 28. 4 kali 28 tambah 2, 10. 108. Oke, kita cari yang nilainya 108. Gampang aja ya. Jadi ini 4 kali 25 itu berapa? 100 ditambah 4 kali 28, 100 ditambah 8 berarti 108 ya kan, tadi 27 kali 4 itu 108 ya. Betul, berarti yang ini kita pilihnya. Selanjutnya yang ke 2, 37 tambah 100 tambah 63. Nah ini kita bisa pakai pengelompokan atau asosiatif. Nah 37 kita bisa tambahkan dengan 63 karena 37 tambah 63 itu gampang ya kalau ditambahkan. Jadinya 100 kan ini. Berarti tinggal 100 tambah 100, 200. Nah yang terakhir kita bisa menggunakan yang ini ya, cepet nih. Karena 5 kali 20 itu 100. 15 kali 100 adalah 1500. Gampang ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.